Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sedang menjadi trending topik Deddy Corbuzier gara-gara mengundang pasangan gay di podcastnya kemarin ya. Deddy Corbuzier dihujat habis-habisan oleh banyak pihak, dikritik habis-habisan atas keberaniannya mengundang pasangan gay tersebut. Termasuk diantaranya Majelis Ulama pun ikut turun tangan. Maksudnya ikut angkat bicara. Beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, saya mengkritik Deddy Corbuzier karena mengundang salah satu pentolan Ustadz dari Salafi Wahabi. Menurut saya, pentolan tokoh-tokoh Salafi Wahabi, tokoh-tokoh Islam garis keras, tokoh-tokoh pentolan ex-ormas terlarang FPI, HTI di tanah air ini sangat tidak semestinya dikasih panggung. Tidak pada tempatnya diberikan corong, diundang di podcast dimanapun, apalagi diundang dikasih corong di media resmi, di televisi nasional. Menurut saya ini adalah sebuah langkah, sebuah sikap yang bisa membahayakan keutuhan NKRI, bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara, merusak tata nilai budaya, tata nilai sendi-sendi kita berbangsa dan bernegara yang punya dasar Pancasila. Nah, apa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier hari ini, mengundang pasangan gay, menurut saya juga sama. Di Indonesia selain tata nilai budayanya tidak mengizinkan, secara agama pun juga demikian. Perilaku gay adalah perilaku yang bertentangan dengan norma-norma agama dan juga norma-norma budaya bermasyarakat. Oleh karena itu saya sepakat dengan kritikan-kritikan banyak pihak terhadap Deddy Corbuzier atas keberaniannya mengundang podcastnya itu. Sama sepakatnya saya dengan tidak diundangnya tokoh-tokoh pentolan Salafi Wahabi di podcastnya Deddy Corbuzier atau di media-media yang lain termasuk media nasional televisi. Keduanya menurut saya sama berbahayanya. Baik perilaku gay maupun sikap yang ingin mendiskreditkan Pancasila, yang ingin merubah sistem NKRI ini dengan sistem yang lain, khilafah atau yang lain, sama berbahayanya bagi bangsa dan negara. Bahkan orang-orang yang berpaham Salafi Wahabi, orang-orang dari HTI-an yang ingin khilafah Islamnya, ini menurut saya tidak kalah berbahayanya dari sikap-sikap gay itu. Kalau gaya adalah meracuni tata nilai budaya, moral bermasyarakat, beragama, atas isi warga negara di tanah air Indonesia ini. Sementara orang-orang yang ingin menegakkan khilafah, ingin menganulir, ingin menghancurkan dasar-dasar kita bernegara, prinsip-prinsip kita bernegara, tidak hanya sekedar ingin menghancurkan isinya, tapi menghancurkan rumahnya, menghancurkan wadahnya. Oleh karena itulah sama berbahayanya menurut saya. Sama tidak perlu, tidak penting untuk diundang di dalam sebuah podcast siapapun. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika hari ini Deddy Corbuzier rame-rame dihujat karena ngundang pasangan gay di podcastnya itu. Mengapa? Mengapa Anda, kalian semua juga tidak melakukan hujatan yang sama kepada Deddy Corbuzier, juga kepada pihak-pihak lain, YouTuber-YouTuber lain, TV-TV atau salah satu TV nasional swasta yang kerap kali mengundang pentolan-pentolan Salafi Wahabi, yang kerap kali menghadirkan pentolan-pentolan ex-ormas terlarang dalam sebuah acaranya. Mengapa kalian diam? Apakah kalian menganggap kehadiran mereka di media ini, baik media sosial maupun media mainstream, tidak berbahaya bagi bangsa dan negara?
Apakah kalian menganggap bahwa mereka tokoh-tokoh pentolan Salafi Wahabi, ormas terlarang itu tidak berbahaya bagi keutuhan NKRI, tidak berbahaya bagi tata nilai budaya di negara ini? Bukankah kalian melihat bahwa mereka sangat sering gemar mendiskreditkan, melarang, membid'ahkan, memusyrikan budaya-budaya yang ada di tanah air ini? Wayangan katanya tidak boleh, musyrik haram, sedekah laut haram, sungkeman Idul Fitri katanya haram. Apa kalian melihat itu tidak berbahaya bagi bangsa dan negara? Mengapa orang-orang ini dan media-media yang menampilkan ini tidak kalian hujat? Yang adil dong. Kalian yang adil kalau mau bersikap. Adil untuk Indonesia ini. Adil untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Adil untuk kepentingan publik. Bukan hanya adil untuk kelompokmu saja. Ya, kalian bungkam atas kehadiran pentolan-pentolan Salafi Wahabi, pentolan ormas terlarang di sebuah TV nasional yang sampai hari ini masih sering dihadirkan di acaranya. Mengapa kalian diam? Kalau Deddy Corbuzier layak untuk diboikot podcastnya karena menghadirkan pasangan gaya, menurut saya media nasional yang menghadirkan tokoh-tokoh Salafi Wahabi, tokoh-tokoh ormas terlarang juga sama posisinya, perlu untuk diboikot. Bahkan kalau saya penegak hukum, saya punya otoritas di negara ini, saya jatuhkan sanksi kepada mereka. Saya tutup izinnya. Karena sudah jelas. Tidak ada iktikad, tidak ada upaya baik untuk membangun keutuhan NKRI. Tidak ada upaya positif. Tidak ada upaya untuk membangun Bhinneka Tunggal Ika. Sudah jelas-jelas dari pentolan ormas terlarang kok diundangi. Dihadirkan di podcastnya. Didebatkan dengan orang-orang yang bukan selevelnya. Kalau saya yang punya otoritas di negara ini, punya otoritas untuk memberikan sanksi kepada mereka, saya peringatkan. Tidak mau diperingatkan, 1, 2 kali, kita tutup stasiun televisinya. Buat apa? Menghancurkan tata nilai berbangsa dan bernegara di tanah air ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.